Shalom, shalom adik-adik semuanya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tetap hadir ya Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu kita merayakan apa? Nah, benar, kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus boleh bangkit dari antara orang mati. Dia menang melawan maut. Nah, hari ini Kak Kristi mau bercerita setelah Yesus bangkit. Nah, ketika Yesus bangkit, tentu saja kuburnya itu kan kosong. Nah, ada orang-orang yang percaya kalau Yesus bangkit, ada juga yang tidak. Bahkan ada murid-murid Tuhan Yesus yang sebenarnya masih ragu. Sebenarnya Yesus ini beneran bangkit apa enggak ya? Akhirnya mereka merasa sedih, kayak merasa, duh, di mana ya Yesus ini? Nah, waktu itu ketika sudah terjadi Yesus bangkit dan Yesus akhirnya sudah tidak ada di kuburan, murid-muridnya pun ada yang bersaksi percaya bahwa Yesus bangkit, tapi ada juga yang masih ragu. Dan waktu itu ada dua murid-murid Yesus sedang berjalan, mereka dari Yerusalem mau menuju ke kota Emmaus. Nah, kota Emmaus kira-kira itu 7 mil dari Yerusalem. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka itu sedang berbincang-bincang karena mereka kan seperti tadi Kak Kristi bilang, ada yang sudah percaya bahwa Yesus bangkit, ada juga yang masih belum percaya. Benarkah Yesus bangkit? Akhirnya mereka berbincang-bincang. Nah, ketika di dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, ada seorang yang ikut dalam perjalanan mereka, tiba-tiba datang dan menghampiri mereka. Hei, kalian sedang ngomongin apa? Dan dua murid Yesus itu tidak sadar siapa orang itu. Seperti matanya ditutup, ya. Mereka tidak begitu tidak paham siapa orang itu. Akhirnya mereka ketika orang itu bertanya, dua murid Yesus ini jawab, masa kamu tidak mendengar berita-berita yang lagi heboh sekarang ini? Kalau zaman sekarang berita-berita yang viral, berita-berita yang hits. Nah, pada waktu itu, masa kamu tidak tahu sih ada berita yang lagi heboh sekarang ini, di mana Yesus orang Nazaret itu yang dia mati, tapi sekarang sudah tidak ada di dalam kuburan. Katanya sih sudah bangkit, karena waktu itu para wanita-wanita datang ke kuburannya kosong, dan katanya malaikat Tuhan pun berkata bahwa Yesus bangkit, dan murid-murid Yesus juga ada yang datang ke sana melihat bahwa Yesus beneran bangkit. Tapi mereka dengan muka lesu seperti rasa kecewa. Padahal, kata dua murid Yesus ngomong begini, padahal kami berpikir Yesus itu adalah seorang penolong kami. Dia yang akan membebaskan kami, dia yang akan menolong kami bangsa Israel untuk menyelamatkan kami dari penindasan-penindasan, karena pada saat itu memang bangsa Israel sedang dijajah. Jadi mereka berpikir Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan secara jasmani. Jadi mereka begitu sedikit kecewa ketika Yesus meninggal, ketika Yesus harus mati di kayu salib. Karena padahal Yesus itu waktu di dunia ini, dia didengarkan oleh banyak orang, dia melakukan banyak mukjizat, melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kenapa dia harus meninggal, harus mati, harus dihukum, harus disalibkan? Dua murid itu merasa seperti kecewa sekali dengan yang terjadi. Mereka seperti hilang harapan. Kisah ini ada di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Adik-adik yang kelas besar sama tunas bisa membacanya di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35. Nah, di situ ketika dua murid ini menceritakan apa yang mereka obrolkan, apa yang sedang terjadi di Yerusalem, tiba-tiba seseorang ini yang datang bersama-sama dengan mereka berkata, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Orang ini berkata kepada dua murid ini, "Hei kamu orang bodoh, kok bisa lamban sih? Harusnya kamu percaya dengan apa yang terjadi saat ini." Nah, seperti yang tadi Kak Kristi bilang, dua murid ini seperti kecewa dengan yang terjadi dan mereka sedikit kurang percaya. Mungkin karena mereka belum lihat Yesus, jadi mereka lesu. Dan orang ini bilang, "Kamu kenapa lamban? Lamban itu kenapa lambat sekali? Kenapa kamu telat? Kenapa kamu tidak percaya? Hatimu meragu. Kenapa kamu ragu-ragu?" Padahal Tuhan, para nabi berkata bahwa Mesias ini akan mati memang, tapi akan bangkit kembali. Dan para murid-murid ini ternyata dua murid ini kurang percaya, tidak yakin dengan apa yang dikatakan nabi-nabi. Wah, ketika orang ini yang ikut barengan ini sama dua murid ini berkata seperti itu, orang ini menjelaskan tentang apa yang dikatakan dari kitab-kitab Musa, kitab Taurat, apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia menjelaskan sepanjang perjalanan. Lah, kalau misalnya kita ngobrol, kita lagi jalan kaki sambil ngobrol-ngobrol, gak terasa ya jauhnya, pasti tahu-tahu sudah sampai. Kalau misalnya kita jalan sendirian mungkin terasa jauh, capek. Nah, mereka juga berjalan sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya ternyata mereka sudah sampai di kota Emmaus. Dan ketika orang ini mau berpisah, berpamitan ke dua murid Yesus ini, dua murid Yesus ini memaksa, "Ayolah, ini sudah malam, jangan dulu pulang, mampir dulu ke rumah, makan dulu, kita minum dulu, istirahat dulu, ini sudah malam." Nah, karena dua murid ini memaksa, akhirnya orang ini mengikuti ke rumahnya. Ya sudah, saya ikut. Sampai di rumah, namanya tamu, pasti tuan rumah akan memberikan makanan, memberikan minuman, menyuguhi segala sesuatu yang terbaik. Nah, akhirnya dua murid Yesus ini memberikan makanan, memberikan roti, memberikan minuman kepada orang tersebut. Ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol, orang tersebut ini mau makan. Dia berdoa, mengucap syukur dengan berkat yang sudah ada di hadapannya. Lalu dia memecah-mecahkan roti tersebut. Nah, ketika orang ini memecah-mecahkan roti tersebut, barulah dua murid Yesus ini sadar. Ketika mereka sadar, saat itu juga orang yang memecah-mecahkan roti tersebut hilang. Apa yang mereka sadari? Ya, barulah dua murid ini sadar bahwa ternyata dari tadi orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Nah, ketika mereka menyadari bahwa ternyata tadi itu Yesus. Kenapa mereka baru sadar? Karena Yesus memecahkan roti. Ingat kejadian itu pernah terjadi pada saat sebelum Yesus ditangkap, hari Paskah yang mereka rayakan. Yesus pun memecah-mecahkan roti untuk para muridnya. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti lagi, waktu itu dua murid ini barulah sadar bahwa ternyata dari tadi orang yang bersama dengan mereka sepanjang perjalanan adalah Yesus sendiri. Ketika mereka menyadari itu, mereka tidak jadi nginep di Emmaus lagi. Mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Mereka mendatangi para murid-murid yang sedang berkumpul di Yerusalem. Ketika mereka balik cepat-cepat ke Yerusalem, mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Mereka menyaksikan, menceritakan, ternyata Yesus beneran bangkit. Dia dari tadi berjalan bersama dengan kami. Dia memecah-mecahkan roti waktu ada di rumah kami. Nah, ketika mereka menyampaikan itu kepada murid-murid, ada yang percaya, ada yang begitu percaya, tapi ada juga yang tidak. Nah, tapi mereka bersyukur bahwa ternyata dua orang ini mulai percaya dan bersyukur. Ternyata Yesus benar-benar bangkit dan Yesus benar-benar menang melawan maut. Nah, hari ini kita belajar. Mungkin kita kadang kurang percaya apakah benar ya Yesus bangkit. Tapi ketahuilah bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Yesus memang sudah mati,
waktu itu ketika disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang. Sehingga Kak Kristi dan adik-adik yang ada di rumah sekalian diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus. Dan Yesus boleh menang, bangkit. Sehingga hidup kita sudah ditebus. Kita bukan lagi menjadi orang yang berdosa, tapi kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan kita juga harus hidup benar, tidak boleh lagi hidup berdosa. Dan kita harus percaya, kita tidak boleh sama seperti kedua murid ini. Sudah dikasih tahu sama temennya bahwa Yesus bangkit, tapi dia kurang percaya. Nah, kita nggak boleh setengah-setengah percaya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus beneran sungguh bangkit. Dan pengorbanannya, kebangkitannya itu membuat Kak Kristi, membuat adik-adik yang ada di rumah diselamatkan. Kita harus bersyukur, kita harus bersyukur akan hal ini. Nah, pada hari ini kita belajar Yesus benar-benar sungguh-sungguh bangkit. Oke, ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Kalau untuk anak kelas kecil, ayat hafalannya seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Stop. Anak kecil sampai di situ. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Pendek kan? Nah, itu anak kecil. Kalau anak besar dan tunas, diteruskan sampai habis satu ayat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, yang benar adalah Kristus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus benar-benar telah diselamatkan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yesus telah bangkit dan sungguh-sungguh bangkit. Benar-benar bangkit. Bukan sekedar berita, bukan sekedar informasi, tetapi nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ingat ya, kita harus percaya akan hari ini, kita harus pegang akan hari ini bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Murid-muridnya pun ada yang meragu, ada yang kurang percaya, tapi Yesus meyakinkan mereka, akhirnya mereka percaya. Yesus mendatangi mereka, akhirnya mereka percaya. Kita pun mungkin kita saat ini kurang percaya, tapi ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa bernafas, itu karena Yesus, karena Tuhan menolong kita. Kalau hari ini kita diberikan kesembuhan, itu karena Tuhan menolong kita. Kalau hari ini kita bisa makan, itu karena Tuhan yang memberkati kita. Kalau hari ini kita masih bisa tertawa, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bertemu dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kalau hari ini kita masih melihat sekeliling kita, semua karena kebaikan Tuhan. Banyak mujizat yang sudah memberikan kita keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Tapi maukah kita percaya? Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan Kak Kristi tidak panjang lebarkan, tapi biarlah hari ini kita pegang satu hal, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit. Engkau sungguh-sungguh menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh ada saat ini. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dimenangkan dari hukuman dosa. Kami boleh dibebaskan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk selalu percaya, tetap yakin dengan apa yang Kau katakan Tuhan, apa yang
Engkau kerjakan sehingga kami tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam pergaulan kami, berkati di dalam sekolah kami, berkati di dalam masa depan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu kuasa-Mu yang akan menolong kami dan memelihara kami. Bahkan Kau memberkati kedua orang tua kami, saudara kami, dalam pekerjaan orang tua kami. Tuhan, Engkau yang sendiri menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam membimbing kami. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong kami semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mau akhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.